Jawa Barat lagi jadi sorotan ya, karena kabarnya Anies Rashid Baswedan setelah gagal dicalonkan di DKI Jakarta, dia akan melenggang ke Jawa Barat, saudara, mendampingi Ono Surono dari PDIP. Jadi kalau kemudian memang benar Anies di Jawa Barat, maka ini pertandingan bakal semakin seru. Dan tentunya yang diuntungkan bila memang Anies ke Jawa Barat, siapa coba yang diuntungkan? Kang Deddy Mulyadilah yang diuntungkan. Kenapa? Karena tidak akan jauh beda ceruk pemilih PKS Ahmad Syaihu, presiden PKS, dengan Anies Rashid Baswedan. Basis masanya tidak akan jauh beda, saudara. Jadi yang tadinya mungkin bulat ke PKS, ini belah tuh, belah menjadi ke Anies. Jadi yang diuntungkan itu 1000% Kang Deddy Mulyadi. Maka saya mendukung Paul bila memang Anies mau bertanding di Jawa Barat. Jadi tahu kan kolam suaranya, curug suaranya sudah kelihatan soalnya. Dan ternyata ketika kita cek kemarin, ketika Pilpres, yang kita bayangkan Jawa Barat itu akan menang telak Anies. Yang saya bayangkan pribadi, Jawa Barat akan menang telak Anies. Apalagi di wilayah tempat saya tinggal, di Kabupaten Ciamis. Saya membayangkan Anies bakal memenangkan pertarungan dengan telak. Mengalahkan dulu itu Ganjar Pranowo dan mengalahkan Prabowo Subianto. Ternyata faktanya tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Kang Deddy tetaplah juara. Coba kita akan baca dulu beritanya nih. Tapi bila benar, takutnya ini hanya PHP lagi. Kasihan kepada Anies, dilempar sana lempar sini, bak seperti bola, seperti bola, dilempar oleh Nasdem, dilempar oleh PKB, dilempar oleh PKS, dilempar oleh PDI, disambut lagi oleh PDI Jawa Barat, nanti dilepeh kembali, di PHP kembali. Kasihan betul, kasihan. Jangan buat PHP lah kepada Anies. Kalau memang mau dicalonkan, dicalonkan. Kalau tidak, jangan membuat isu. Jangan kemudian membuat harapan. Kasihan. Kasihan. Di DKI udah suaka kemana-kemana. Anies Baswedan tetap tak ada satupun partai politik yang kemudian ikut beserta Anies. Partai politik yang lolos Senayan ya, maksudnya ya. Jangan baper yang tidak lolos Senayan. Kita coba baca nih beritanya. Kita lihat dulu pernyataan Ono Surono nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Jawa Barat, saya sedang di DPW Partai. Saat ini DPW Partai sedang menggodok calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dan dipastikan PDI Perjuangan akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur yang akan menjadi kejutan di Jawa Barat. Siapa itu? Ya tentunya kita tunggu. Tapi dipastikan DPW Partai benar-benar mengkaji secara cermat dan hati-hati, karena memang Jawa Barat ini merupakan wilayah besar dengan kompleksitas masalah yang besar, jumlah pemilih yang besar. Nah, sehingga bisa saja nanti calon gubernurnya bukan kader PD Perjuangan, yang juga bisa saja nanti dipasangkan dengan kader partai lain. Siapa itu kita tunggu saja dan mohon doanya. Mudah-mudahan PD Perjuangan bisa mendaftarkan di hari Kamis ini, di detik-detik terakhir penutupan pendaftaran. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Masih ngambang kan? Pernyataan Ono Surono, ketua PDI Jawa Barat, masih ngambang. Artinya yang jelas bakal di luar PDIP katanya. Maka kemudian muncullah isu nama Anies Baswedan. Nanti pidato lagi Ibu Mega. Apakah dia mau nurut? Tapi yang jelas sekali lagi saya mendukung penuh bila memang Anies mau bertarung di Jawa Barat. Kita akan lihat seberapa keren rakyat Jawa Barat di dalam memilih pemimpin. Karena ini sangat kompleks sekali pertarungannya. Sangat-sangat kompleks. Dan prediksi saya sekali lagi 1000% yang diuntungkan bila memang Anies benar maju di Jawa Barat itu adalah Kang Deddy Mulyadi. 1000%. Yang dirugikan PKS Ahmad Syaihu. Kita baca beritanya nih. PDIP dikabarkan usung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat.
Anies Baswedan dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Sebelumnya juga beredar rumor bahwa Partai Banteng akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta bersama Rano Karno. Gagalkan ini ya. Namun belakangan PDIP mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno. Informasi yang dihimpun Oke John, Anies akan dimajukan sebagai calon gubernur Jawa Barat, Cagup Jabar pada siang ini. Tapi sekarang sudah malam nih, jam 6:30, masih belum ada kejelasan siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP. Tapi yang jelas katanya PDIP akan mencalonkan. Tapi entah siapa namanya. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat. Kalau Anies nggak terkejut, biasa aja. Saya sebagai orang Jawa Barat bila memang mengusung Anies, PDIP, biasa aja nggak terkejut. Sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi, justru saya seneng, nggak terkejut, seneng. Pasang aja Anies, biar pecah sekalian suaranya. Kendati demikian, Ono berkata figur yang diusung bisa diterima oleh rakyat Jabar. Kita nggak terima bila Anies mawa isu politik identitas siapa ya. Rakyat Jawa Barat saya pastikan tidak akan terima bila memang Anies maju dan membawa isu-isu yang dulu pernah dia bawa ketika Pilkada DKI Jakarta atau pendukungnya. Kalau Anies nggak mau terima bahwa itu adalah isu yang kemudian dikehendakinya, pendukungnya jangan sampai bawa-bawa isu politik identitas dalam pertengkaran politik di Jawa Barat. Hati-hati, waspada. Begitu. Tapi masa iya sih PDIP mau melayangkan isu itu? Kendati demikian, oke udah. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat. Oke udah. Oh begitu ya. Jadi sangat banyak beredar sekali. Puan Maharani menanggapi nanti itu Pak tunggu sore hari. Sekarang udah tengah malam. Wah beredar pengamat politik naun segala macam menganalisis bahwa memang Anies bakal dimajukan di Jawa Barat karena basis kolam suara Anies dirasa besar di Jawa Barat, meskipun kemarin kalah telak sama Prabowo Subianto ya, meskipun lebih kalah Ganjar sih di Jawa Barat. Saya mendukung Anies bertarung di Jawa Barat. Saya mendukung secara pribadi. Saya sangat mendukung ya. Tapi saya tidak akan pilih Anies tentunya. Tak akan lah. Terlalu banyak rekam jejak Anies Rashid Baswedan yang ngurus Jakarta emang benar gitu. Coba cek Jakarta. Banjir emang selesai? Nggak. Apa yang kemudian Anies selesaikan di Jakarta? Prosesnya untuk mendapatkan posisi gubernur DKI Jakarta tidak sehat. Ketika memimpin juga banyak yang tidak selesai. Hanya satu modal Anies tuh ketika manggung jadi gubernur DKI Jakarta dulu, apa isunya? Agama meningkan? Kan itu kental sekali dengan kelompok-kelompok itu. Tapi kan sekarang itu kemudian ceruknya kalau di Jawa Barat diambil sama PKS. Kalau nggak ada PKS mencalonkan, baru Anies mungkin bisa lah ngambil ceruk itu. Nah, sekarang satu ceruk dibagi dua tuh akhirnya. Satu ceruk dibagi dua. Sama aja ketika kemarin Pilpres nih. Prabowo versus Ganjar versus Anies. Yang dipecah suaranya siapa? Yang pecah suaranya siapa? Suara PDIP. Pecah tuh suaranya. Pindah kepada siapa? Kepada Prabowo Subianto, saudara. Suara Anies ya segitu-gitunya, nggak ada nambah dari suara-suara partai PKB, dari suara-suara partai Nasdem dan lain sebagainya. Cuma itu kan nggak signifikan. Tetap itu suara kuat Anies Rashid Baswedan. Di dalamnya siapa? Ya pendukung militan PKS. Pendukung PKS militan. Kalau kemudian sekarang PKS bertarung dengan Anies, dengan Pak Deddy Mulyadi, ya suara PKS bakal pecah di Jawa Barat. Suara Kang Deddy Mulyadi bakal moncel. Apalagi Kang Deddy Mulyadi sudah tak akan bisa dihantam oleh isu agama, tak bisa. Terlalu receh menghantam Kang Deddy Mulyadi pakai isu agama, karena terlalu mulia beliau di dalam setiap kegiatan kesehariannya. Sudah banyak mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama, bukan hanya diucapkan, saudara. Nilai-nilai kebudayaan bukan hanya diucapkan, saudara. Ya, sudah
di perilaku, di pakaian dan lain sebagainya. Filosofi hidupnya kuat, keren, luar biasa. Sebagai orang Tatar Sunda, memuliakan mamumule lah tradisi kita. Ngamumule baju kebanggaan adat Sunda dan lain sebagainya. Itu pokoknya Kang Deddy Mulyadi cocok. Secara spiritual keren, secara kebudayaan keren, secara pemikiran keren. Wah, tak malu beliau kemana-mana pakai baju kebanggaan orang Sunda, orang Jawa Barat khususnya, ya. Begitu. Pokoknya saya mendukung bila Anies maju di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.